Setiap perayaan Natal di dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan iman Kristen, Natal itu identik dengan namanya kelap-kelip lampu seperti di belakang dan di depan saya. Dan Natal juga itu kadangkala dibarengi dengan namanya, kalau di Manado itu lagu-lagu Natal mulai dikumandangkan ketika bulan September, ya kan? Bulan September awal, lagu-lagu itu sudah mulai dikumandangkan sampai bulan Januari. Dan lagu-lagu Natal itu, Natal juga adalah identik dengan namanya baju-baju yang baru, ya kan? Baju yang baru. Natal juga identik dengan namanya makanan dan minuman. Natal juga identik dengan undangan-undangan, ya kan? Undangan-undangan para tamu. Tetapi saat ini kita akan berbicara tentang Sang Putra Natal itu sesuai dengan tema yang ada di depan kita semua atau ada di belakang saya. Yesus lahir untuk kita. Karena di dunia ini ada begitu banyak kelahiran demi kelahiran yang pernah terjadi. Di dalam Alkitab juga ada begitu banyak kelahiran-kelahiran orang-orang hebat, terutama nabi-nabi yang disebut di dalam Alkitab. Musa disebut sebagai nabi yang hebat, Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Tetapi kelahiran mereka tidak dapat menyelesaikan ada sebuah masalah dalam kehidupan manusia yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka. Oleh karena itu Yesus Kristus dia harus datang menjadi manusia. Karena hanya kemanusiaan Yesus satu-satunya pribadi yang sanggup dan mampu untuk menyelesaikan seluruh pergumulan hidup manusia. Sekecil dan sebesar apapun pergumulan hidup kita, Yesus kita adalah Yesus yang maha tahu. Yesus kita adalah Yesus yang maha mengerti. Yesus kita adalah Yesus yang maha memahami. Nah, kalau kita berbicara bahwa dia adalah Tuhan yang maha memahami, kenapa dia tidak menolong kehidupan saya? Ya kan? Oke, kita baca Alkitab di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kita membaca firman Tuhan di sana. Yesaya pasal yang ke-9. Kita bangkit berdiri semua yuk. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, kalau bisa kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat yang ke-6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang ayat ini berbicara tentang seorang anak telah lahir untuk kita. Kalau kita membaca seluruh pasal dalam kitab Yesaya ini adalah kitab curhatan Tuhan. Ketika saya baca dan saya pelajari, Tuhan curhat kepada Nabi Yesaya untuk menyatakan isi hatinya kepada Nabi Yesaya, supaya itu diajarkan kepada bangsa Israel di zaman raja-raja, baik Raja Hizkia dan ada beberapa raja di zaman itu di mana dia hidup.
Dan Tuhan berpesan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan supaya bangsa Israel mereka mengerti dan mereka memahami bahwa akan ada seorang raja yang akan lahir untuk, di sini dikatakan begini, untuk menjadi penasehat ajaib. Di dalam Alkitab bahasa lain disebut dia sebagai konselor. Tuhan yang kita sembah, dia mau datang ke dalam dunia. Salah satu bukti Alkitab menyatakan bahwa dia datang untuk menjadi konselor yang agung dalam kehidupan kita sebagai manusia. Konselor dunia atau konselor sekuler, konselor umum. Ketika ada namanya manusia, mereka ada permasalahan hidup, permasalahan pribadi, permasalahan keluarga, rumah tangga, permasalahan perekonomian, permasalahan tentang anak. Mereka terpikir untuk mencari namanya seorang konselor. Itu tidak salah. Nah, ketika mencari konselor harus buat janjian. Untuk melakukan janjian dengan seorang konselor itu butuh waktu atau tidak? Butuh waktu. Nah, ketika sudah membuat janjian, kita bertemu. Dan bertemu juga bukan langsung ketemu. Harus susun namanya jadwal untuk bisa ketemu dengan konselor itu. Nah, setelah ketemu baru bisa berbincang-bincang. Ketika berbincang-bincang baru dia bisa mendiagnosa. Dan itu butuh waktu, butuh proses. Dan setelah itu, udah selesai belum? Belum. Kenapa belum selesai? Karena namanya konselor secara umum atau konselor manusia, dia hanya memberikan penilaian demi penilaian untuk dapat menyelesaikan permasalahan hidup yang dialami oleh konselor yang sedang dia layani. Kita punya Tuhan sebagai konselor yang agung. Ketika kita mengalami pergumulan hidup, kita tidak perlu antri untuk kita datang ke Tuhan. Kita nggak perlu antri untuk kita janjian dengan Tuhan. Kita nggak perlu antri untuk kita berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, dia adalah Tuhan yang maha mendengar. Dan dia adalah Tuhan yang maha mengerti. Dan dia sangat mengenal kehidupanmu. Dia tahu pribadimu. Tuhan yang kita sembah juga, dia adalah Tuhan yang mengerti pergumulan kehidupanmu. Dia tahu sakit penyakitmu. Dia tahu mungkin kekecewaan hidupmu. Karena namanya kita manusia, selama kita hidup di muka bumi ini, jangan kita pernah berharap, ya, jangan kita pernah berharap kita tidak akan pernah disakiti. Kita tidak akan pernah dilukai. Kita tidak akan pernah dikecewakan. Jangan pernah berharap. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu hidup dengan keinginannya sendiri. Manusia itu hidup jauh dari Tuhan. Dan kita melihat ketika manusia hidup jauh dari Tuhan, Adam dan Hawa itu saling mempersalahkan. Jadi kalau kita masih hidup di muka bumi ini, kalau ada orang yang mempersalahkan kita dan kita sudah melakukan yang baik, yang benar, menurut pandangan kita dan kita dipersalahkan, kita harus ingat Yesus yang kita sembah, dia Tuhan datang jadi manusia, dia dipersalahkan, dia dihina, dia dicaci, dia dimaki, dan dia tidak membalas. Itulah Yesus yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Amin. Dia harus kita teladan, bukan manusia. Sehebat apapun manusia yang hidup di muka bumi ini, dia punya kekurangan, dia punya keterbatasan.
Itu manusia. Tapi Yesus yang kita sembah, dia tidak terbatas. Kuasanya juga tidak terbatas. Kasihnya tidak terbatas. Anugerahnya juga tidak terbatas dalam kehidupan kita sebagai manusia. Oleh karena itu dia mau datang jadi konselor yang agung. Itu hebat banget. Dia konselor yang agung, yang sanggup dan mampu memulihkan kehidupan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Karena juga namanya permasalahan demi permasalahan hidup, baik permasalahan pribadi seperti saya katakan tadi, ada juga permasalahan sakit penyakit yang kita alami, yang sudah didiagnosa oleh dokter. Ada penyakit mungkin yang gak bakal sembuh, dan juga ada penyakit-penyakit yang didiagnosa gak ada penyakitnya, tapi kita merasakan itu. Kalau merasakan itu dan tidak ada penyakit, yang sakit itu bukan tubuh kita, tetapi hati yang sakit. Karena hati seringkali terluka. Hati itu banyak menampung namanya kepahitan, kekesalan, kekecewaan. Kalau kalian kecewa, benci orang, dan kalian gak mengampuni atau tidak memaafkan, selama hidup kalian bawa sampah di mana-mana. Itu sampah hidup. Akar pahit juga itu sampah. Kebencian adalah sampah hidup. Yang Tuhan Yesus mau selesaikan itu, supaya kita nggak datang kemana-mana kita bawa sampah kehidupan. Nah, orang yang selalu bawa sampah kehidupannya ketemu sama orang itu, yang dia ceritain adalah kekurangan orang, kekurangan si A, kekurangan si ini. Dia bawa sampah. Ketika dia ketemu sama orang, dia suka menghina orang, suka merendahkan orang. Itu udah bawa sampah hidup. Oleh karena itu kita datang kepada Tuhan Yesus sebagai konselor yang agung. Amin. Dia menunggu hidupmu untuk datang berseru kepada Dia. Dan juga kenapa konselor juga itu ada? Karena dia mau menyelesaikan ada namanya permasalahan-permasalahan di jiwa. Karena banyak orang juga sekarang mengalami namanya gangguan jiwa. Bukan berarti orang gangguan jiwa itu jam 7:05, enggak. Tahu kan jam 7:05 itu gimana kan? Ya. Oleh karena itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jiwa yang terganggu adalah orang yang hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kecemasan, hidup di dalam kegelisahan, hidup tanpa namanya sebuah pengharapan di dalam jiwanya itu. Karena apa? Karena seperti saya katakan tadi, namanya konselor, dia sebagai manusia, dia nggak bisa menyelesaikan permasalahan jiwa. Karena dia juga manusia yang mengalami permasalahan jiwa. Yang bisa menyelesaikan permasalahan jiwa kita dialah Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia yang menciptakan jiwa kita, Dia tahu persis banget keberadaan jiwamu. Dan Dia mau menyembuhkan jiwamu yang terluka itu ketika engkau datang kepada. Kita buka Alkitab, kita buka firman Tuhan. Karena Yesus juga dia datang sebagai konselor yang ajaib. Itu dia bilang apa? Matius pasal yang ke-28, Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Firman Tuhan berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Yesus nawarkan dirinya. Dia mengundang kita untuk kita datang kepadanya. Karena ketika kita datang kepadanya, firman Tuhan berkata apa? Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Yesus mau melegakan hidup kita, melegakan hati kita, melegakan jiwa kita. Tapi banyak orang yang pelitnya minta ampun, permasalahan aja gak mau dia kasih ke Tuhan. Apalagi dompetnya, yang ada di dalam dompet maksud saya. Ya kan, masalahnya aja gak mau kasih sama Tuhan. Pelit, hitung-hitungan dengan Tuhan. Mau datang ke Tuhan, didengarkan. Mau datang ke Tuhan, dijawab.
Kadang kan kita udah doa sama Tuhan di ruang doa, bagi orang-orang Kristen khususnya ya, suka doa, kita doa Tuhan, saya percaya Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan yang sempurna. Tapi ketika keluar dari ruang doa, benar nggak ya? Sanggup nggak ya dia? Mampu nggak dia menolong kehidupan kita? Oleh karena itu dia berkata begini, tapi keputusan itu kan ada dalam kehidupan. Yesus hanya nawarkan dirinya. Kalau kita datang ya dia melegakan hidup. Kalau nggak datang ya nggak bakal. Ya. Kalau kita berkata Ayub 9, pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Jadi ketenangan jiwa hanya kita akan dapat ketika kita datang kepada siapa? Yesus. Kalau orang berpikir ketenangan jiwa itu bisa diukur dengan materi, bisa diukur dengan kekayaan, banyak banget orang yang kaya jiwanya nggak tenang. Kalau juga ketenangan jiwa diukur dengan popularitas, ada begitu banyak banget juga orang-orang yang populer, hidupnya semakin populer, jiwanya semakin gak tenang. Orang juga selain berpikir begini, mungkin kalau gua kaya, itu jiwa gua tenang. Banyak banget orang yang kaya banget, konglomerat, bahkan sampai kepada konglomerat, jiwanya gak tenang-tenang. Iya kan? Masih enak lihat orang kalau di Jakarta gitu, orang lihat di pinggir jalan yang pungut-pungut sampah, pungut makanan-makanan, masih enak lihat dia orang. Kelihatan seperti nggak stres, kelihatan seperti nggak sedih, kelihatan seperti nggak punya masalah. Tapi kita kelihatannya baik, berpakaian yang baik, potong rambut yang rapi, terus juga rambutnya yang cewek-cewek di warna hijau, warna ungu, warna kuning gitu, semuanya diwarnai. Untuk apa? Hanya supaya itu diakui. Kamu cantik, kamu baik. Penampilan kita tidak bisa menyelesaikan masalah jiwa yang terluka. Tidak bisa menyelesaikan masalah jiwa yang kosong. Gak bisa. Tetapi Yesus sanggup. Pada saat kapan Dia memulihkan hidup kita? Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini. Jadi kalau datang ke Yesus itu nggak perlu antrian, nggak perlu. Cuma kadang-kala kita yang nggak mau ngantri di hadirat Tuhan. Ayat 12 Firman Tuhan berkata begini. Dan apabila kamu datang dan berdoa kepadaku, maka aku apa? Mendengar. Jadi ketika kita siapkan hati kita dan kita mau datang duduk di hadapan hadirat Tuhan, ketika kita berdoa menyampaikan semua keluh kesah kita di hadapan hadirat Tuhan, Tuhan bilang apa? Aku mendengar. Sesederhana apapun doamu, ketika kau sampaikan kepada Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan, Alkitab bilang Tuhan dengar. Amin. Tuhan dengar doamu. Jadi jangan berkata pendeta sesederhana dan sependek apapun doa kita didengar oleh Tuhan. Akhirnya berdoa nggak sampai 5 menit udah Tuhan terima kasih hari ini kau baik. Amin. Apalagi kan anak-anak, apalagi kalau tidur telat, tidur larut malam, bangun pagi, bangunnya seperti itu. Ya, ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Jadi hanya sebatas itu. Hanya sebatas kerinduan kita. Mau gak kita mencari? Mau gak kita berseru? Mau gak kita berserah? Mau gak kita doa? Mau gak kita panggil nama Yesus? Ketika kita panggil nama Yesus, maka Dia turun bekerja, berkarya dalam kehidupan, berkarya dalam pribadi, berkarya dalam keluarga dan rumah tangga. Amen. Oleh karena itu, datanglah kepada Yesus yang sudah lahir buat kita. Saya mau sampaikan 2 aja.
Yang kedua, Yesus lahir untuk kita. Untuk apa sih? Tadi bisa disampaikan dia menjadi apa? Konselor yang agung. Matius pasal yang pertama ayat 21, firman Tuhan berkata begini. Matius pasal yang pertama ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari apa? Dosa mereka. Yesus lahir untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang diampuni dosanya adalah umatnya. Yang menjadi umat adalah mereka yang mau percaya kepadanya, yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dialah yang menjadi umat, dan umat itulah yang menerima namanya pengampunan dosa. Karena pengampunan dosa tidak dapat kita temukan di luar Yesus. Di muka bumi ini tidak ada satu nama pun yang sanggup dan mampu untuk mengampuni dosa. Mungkin kau bisa sebut nama siapa yang kau kenal, orang-orang hebat yang pernah ada, yang pernah lahir. Dan ketika dia lahir di muka bumi, pernahkah ada orang yang kita dengar selain dari Yesus? Ketika kamu datang kepada saya, kamu percaya dosamu diampuni? Belum pernah ada, dan tidak akan pernah ada. Karena kita sendiri pun tidak bisa mengampuni dosa kita. Orang tua kita yang melahirkan kita nggak bisa mengampuni dosa kita. Oma opa kita pun nggak bisa mengampuni dosa kita. Yang hanya bisa mengampuni dosa kita dialah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi syaratnya jadi umat. Dan umatnya seperti saya katakan tadi apa? Percaya dan menjadikan dia sebagai apa tuh? Tuhan. Dalam hidup, dalam pribadi, maka dosamu pasti diampuni. Kenapa pentingnya pengampunan dosa dalam hidup kita sebagai manusia? Kita melihat di dalam Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-6. Alkitab bilang begini, ayat yang ke-6 ya. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-6, seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan apa? Perbuatannya. Terus, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutup dosa-dosanya. Alkitab bilang kenapa penting banget pengampunan dosa di dalam hidup kita sebagai manusia. Karena pengampunan dosa itu mendatangkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang ajaib, kebahagiaan yang mulia, kebahagiaan yang sempurna. Alkitab di sini nggak mencatat begini, berbahagialah orang yang punya duit berlimpah-limpah, berbahagialah orang yang mempunyai kekayaan miliaran di bank atau triliunan di bank. Enggak. Alkitab bilang berbahagia kalau dosa diampuni. Dan juga di sini Alkitab nggak bilang begini, berbahagialah kalau engkau populer dan terkenal, berbahagia kalau jabatanmu di perusahaanmu itu hebat, kamu berbahagia. Enggak. Alkitab bilang orang yang berbahagia adalah orang yang diampuni dosa. Jadi sumber kebahagiaan itu tidak terletak seberapa suksesnya hidup, seberapa kayanya hidup, seberapa hebatnya hidup, tidak terletak di situ. Tapi kebahagiaannya terletak apa? Ketika kita menerima pengampunan dosa. Itulah sumber kebahagiaan. Itulah sumber sukacita. Itulah sumber kemenangan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Oleh karena itu dia lahir untuk kita, untuk menjadi konselor yang angkuh. Untuk apa? Dia untuk mengampuni dosa-dosa kita. Itu aja. Sebenarnya ada begitu banyak. Kenapa Yesus dia harus lahir? Ada begitu banyak bukti Alkitab yang mau disampaikan ke kita. Tapi saya cuma mau sampaikan 2 ini aja. Nah, supaya bagaimana dosa kita diampuni, datang kepada Yesus. Buka hatimu bagi Yesus. Berseru kepada Yesus, berserah kepada Yesus. Karena Yesus sangat mengenal kehidupanmu. Dia mengenal pribadimu. Dia sangat memahami engkau. Kalau dia sangat memahami engkau, yang dia minta, buka hati. Datang kepada Tuhan, tersungkur di hadapan hadirat Tuhan, maka dia menjadi konselor yang agung, menyelesaikan semua permasalahan hidup, dan dia datang untuk menyelesaikan semua dosa. Maka engkau akan hidup di dalam kebahagiaan yang sejati. Engkau akan hidup dalam kebahagiaan yang mulia, yang ajaib, yang hebat itu. Dan kebahagiaan itu tidak engkau akan dapat di luar Yesus. Engkau hanya akan mendapat ketika engkau datang kepada Yesus. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya Engkau ada di tempat ini. Dan Engkau sedang melihat setiap hati yang terbuka akan Engkau. Setiap hati yang rindu akan Engkau. Setiap hati yang haus akan Engkau. Engkau jamah mereka, Engkau lawat mereka, Engkau datangi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang datang dengan pergumulan hidup, mari Engkau lepaskan, Engkau merdekakan di dalam nama Yesus. Mereka yang datang dengan sakit, penyakit, dan kelemahan apapun, Engkau merdekakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang datang dengan sakit, penyakit, sakit apapun itu, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit rohani, sakit jasmani disembuhkan di dalam nama Yesus. Kemenangan Tuhan terjadi. Kelepasan yang dari Tuhan terjadi, dan damai sejahtera Tuhan turun memenuhi menjadi bagian kehidupan. Terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami. Kami akan memberikan persembahan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan pengucapan syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, nanti dengan hormat saya minta kepada Oma Yedi untuk doa penutup dan sekaligus doa berkat. Bangkit berdiri. Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh rasakan kehadiran Tuhan di tempat yang sederhana, menikmati, datang ke dalam dunia. Kelahiranmu bukan di istana, tapi datang dalam sebuah kandang yang indah, sebagai bukti kasih-Mu Tuhan pada kami. Terima kasih. Terlalu banyak Tuhan sudah buat bagi kami. Di saat kami susah, Tuhan sudah hiburkan kami. Di saat kami sakit, Tuhan menjadi dokter yang memberikan kesembuhan bagi kami. Di saat kami dalam kekurangan, Tuhan ada sebagai gembala yang baik, yang mencukupkan kebutuhan-keperluan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus tetap mengingatkan kami. Yesus datang untuk kami semua. Adalah satu kebanggaan bagi kami. Mungkin kami disisihkan oleh dunia, oleh keluarga, oleh masyarakat, tapi Tuhan tidak pernah memilih kasih. Engkau nyatakan cinta-Mu yang sempurna bagi kami, dan sekarang kami berlayar menjadi anak-anak
hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Ada yang berjalan kaki, naik motor, mobil, jauh dan dekat. Bungkus balut dengan kuasa darah-Mu, tibakan di rumah dengan selamat. Dan kami akan menerima berkat. Kita angkat kedua belah tangan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, Amin. Malam yang berkati.